Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Imam Daroja dari kelas TIK 6A NPM 2020 43500 Berikut kami akan mempresentasikan hasil program dari kelompok 3, yaitu tentang Sistem Informasi Perjalanan Dinas pada PT Media Telekomunikasi Mandiri. Berikut nama-nama anggota kelompok 3, yaitu Yoga Samudra, Hafid Muhammad Julda, Iwan Ridwan, Muhammad Rizman Nur Fajri, Ofilia Saraswati, dan Yahya Rizky Muryanto. Saya akan menjelaskan job desk saya sebagai ketua kelompok dan sebagai manajer proyek, yaitu sebagai pengkoordinir dan bertanggung jawab kepada semua tim, mengelola sumber daya, mengawasi jadwal, dan memastikan bahwa pengembangan sistem informasi perjalanan dinas berjalan sesuai dengan rencana. Berikut akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya Yoga Samudra dengan NPM 2020 435 00884 sebagai wakil ketua dan jabatan saya sebagai analis sistem. Bertanggung jawab untuk menganalisis kebutuhan sistem informasi perjalanan dinas dalam perusahaan, mengidentifikasi persyaratan bisnis, dan merancang solusi yang sesuai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Hafid Muhammad Julda, NPM 2020 4350071. Jabatan saya di kelompok sebagai anggota kelompok, jabatan proyeknya yaitu sebagai analisis bisnis, melakukan analisis menyeluruh terhadap proses perjalanan dinas yang ada dalam perusahaan, mengidentifikasi kebutuhan, perubahan atau peningkatan, dan menyusun dokumen persyaratan bisnis untuk sistem informasi perjalanan dinas yang baru. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Iwan Ridwan, NPM 2020 43 5075. Job desk saya desainer antarmuka pengguna. Tugas dan tanggung jawab membuat antarmuka pengguna yang intuitif dan menarik untuk sistem informasi perjalanan dinas, memastikan pengguna dapat dengan mudah berinteraksi dengan sistem dan memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya dengan saya, Ofilia Saraswati, NPM 2020 4350199. Dengan jabatan Front End Developer. Job desk-nya merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem informasi perjalanan dinas menggunakan bahasa pemrograman dan alat pengembangan perangkat lunak yang sesuai. Dan tema desain menganut konsep simple tapi powerful. Support multiple delete atau menghapus banyak record. Support pagination atau bisa pindah ke halaman yang diinginkan. Ini diperlukan jika ukuran baris sudah sangat banyak.
Ada fitur cari yang komprehensif atau dapat mencari spesifik data sesuai keperluan. Dan sudah ditambahkan icon-icon di setiap menu. Dan juga sudah ditambahkan icon-icon di setiap tombol. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya atas nama Yahya Rivaldi Murianto, NPM 202043501236. Di sini saya berperan sebagai database administrator, yaitu bertanggung jawab untuk merancang, mengelola, dan memelihara basis data yang digunakan dalam sistem informasi perjalanan dinas. Ini termasuk permodelan basis data, pengaturan keamanan, dan pemulihan data. Di sini saya akan menjabarkan sedikit tentang tabel dan hubungan antar tabel. Yaitu terdapat tabel grade. Nah, di dalam tabel grade terdapat ID disertai dengan nama grade. Terus di situ nominal untuk nominal penginapan. Dari situ untuk nominal makan. Dilanjutkan dengan tabel departemen. Di situ tertera ID, terus nama, terus tabel employee. Di situ terdapat ID, nama, disertai email, terus password, terus grade, disertai dengan departemen. Terus disertai dengan role. Selanjutnya adalah table location. Di situ terdapat ID, nama lokasi, dan dilanjutkan dengan table project. Nah, di situ terdapat ID lokasi beserta nama project. Nah, saya akan menjelaskan dengan tabel bisnis, perjalanan bisnis. Di situ terdapat ID, nama perjalanan dinas, disertai project ID, terus location, terus mulai bisnis, disertai dengan selesainya bisnis. Dilanjutkan dengan progress bisnis. Di situ terdapat ID, nama disertai dengan ID bisnis, disertai dengan ID karyawan. Di situ juga tertera untuk tanggal pembuatan. Dilanjutkan dengan table rule, nota. Di situ terdapat ID, terus nota, terus table business ID, dilanjutkan dengan employee ID, terus nominal, disertai dengan tanggal pembuatan. Demikian dari saya, dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya dilanjutkan dengan saya. Nama Muhammad Rizman Nufajri. Jabatan di kelompok sebagai anggota kelompok dan jabatan di proyek sebagai technical leader. Job desk-nya merancang, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi perjalanan dinas menggunakan bahasa pemrograman dan alat pengembangan perangkat lunak yang sesuai. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang sudah dibuat.
Pada form login kita bisa menggunakan login menggunakan user admin dan user biasa. Program ini sudah dibekali dengan leveling user, di mana user yang login akan mempunyai menu yang berbeda dengan user yang lainnya. Seperti kita contoh login menggunakan user admin. Kita login. Berikut adalah menu yang muncul. Ada data master. Di sini ada beberapa data master dan data laporan. Kemudian kita coba menggunakan user selain admin. Di sini untuk data master kita hanya diberikan 3 data master saja dan laporan hanya 2 laporan. Untuk keperluan demonstrasi kita coba menggunakan user admin agar menunya tampil semuanya. Yang pertama kita mempunyai data master dan yang kedua ada data laporan. Untuk data master sendiri di dalamnya ada data pangkat atau grade yang tadi disampaikan oleh database administrator di table grade. Ini adalah data pangkat. Data pangkat kita bisa isi nama, nominal penginapan, nominal makan. Kemudian kita simpan, berikut hasil yang sudah tersimpan. Kita bisa melakukan simpan, ubah, kita bisa melakukan hapus dan pindah ke page yang lain seperti tadi yang disampaikan oleh rekan di depan dari tim UI, di mana sistem kita sudah dibekali dengan pagination yang cukup komprehensif. Kita bisa langsung menuju ke halaman awal atau halaman akhir, atau bisa mundur halaman dan maju halaman, atau kita bisa juga memilih halaman yang diinginkan kemudian tekan enter. Selain pagination, aplikasi ini sudah ditambahkan fitur cari. Fitur pencarian ini melibatkan semua field yang ada di log form ini. Sebagai contoh kita akan mencari nama dengan grade 1. Klik tombol cari. Sini muncul grade 1, kita tambahkan pencarian dengan menambahkan kriteria nominal penginapan. Kemudian klik tombol cari, di sini masih muncul. Kita coba menggunakan nominal makan. Klik cari, di sini masih muncul. Ini pencarian ini adalah kombinasi dari semua. Oleh karena itu, ketika kita mengubah salah satu filter pencariannya menjadi yang lain, kita coba cari lagi, ini tidak akan menghasilkan data. Dengan fitur ini, pengguna bisa melakukan pencarian lebih spesifik sesuai data yang diinginkan. Kemudian ada menu departemen, kita bisa isi nama. Ada menu karyawan, kita bisa isi nama, pilih grade atau pangkat yang tadi dibuat, kemudian pilih departemen. Berikut hasil yang sudah tersimpan. Kemudian ada data proyek, kita bisa input nama. Kemudian ada data lokasi, kita bisa input nama. Kemudian ada data master perjalanan dinas. Ini perjalanan dinas yang sedang berjalan, kita bisa isi nama. Pilih proyeknya yang mana, kemudian lokasinya di mana, kemudian kita pilih tanggalnya, kapan dimulai, jam dimulai, kemudian tanggal selesai, dan jam selesai. Berikut hasil data yang sudah disimpan. Kemudian setelah perjalanan dinas, kita ada hasil perjalanan dinas, di mana ini adalah detail dari hasil perjalanan dinas yang sedang berjalan. Di sini peserta perjalanan dinas bisa memasukkan data progresnya. Kita bisa input nama, pilih perjalanan dinasnya, karyawannya siapa, dan kemudian isi detail untuk karyawan tersebut mengerjakan apa saja. Berikut detailnya yang sudah tersimpan. Setelah hasil perjalanan dinas ada data operasional. Data operasional ini diperlukan untuk mendukung perjalanan dinas dengan
ketentuan biaya yang bisa kita input. Kita bisa input nama, kemudian pilih perjalanan dinasnya, kemudian pilih masukkan nominalnya. Berikut data yang sudah tersimpan. Kemudian ada data nota. Data ini diperlukan untuk perjalanan dinas dapat mengupload nota-nota yang ingin dibawa ke kantor. Jadi peserta perjalanan dinas bisa mengupload nota-nota dan kemudian bisa dilakukan pelaporan juga. Di sini kita bisa input nama, pilih perjalanan dinasnya, pilih karyawannya, pilih nota. Di sini kita bisa upload notanya. Kemudian nominal di nota tersebut berapa, kemudian klik tombol simpan. Kita coba pilih si perjalanan, pilih nota 1. Pilih perjalanan dinas 1. Pilih karyawannya siapa. Kemudian kita pilih filenya. Kemudian pilih nominal, inputkan nominal yang sesuai ada di nota. Misalkan kita input 3 menjadi 12. Dengan klik tombol simpan, maka nota akan tersimpan dan berikut hasil yang sudah disimpan. Kemudian kita bisa membuat lagi nota, misalkan nomor 13 untuk karyawan yang lain. Klik tombol simpan. Nah, ini akan mengubah namanya menjadi 13. Untuk membuat baru, kita bisa klik tombol baru di sini. Pilih inputkan nota. Kemudian pilih perjalanan dinasnya. Karyawannya siapa. Kemudian upload lagi nota yang tadi. Kemudian masukkan nominal nota dan tekan tombol simpan. Ini adalah nota terakhir yang kita input. Untuk program ini sudah dibekali dengan kemampuan menghapus banyak record, jadi tidak hanya satu record. Kita coba untuk menghapus record-record ini, kita bisa blok atau drag, kemudian klik tombol hapus. Maka data akan terhapus. Ini dimaksudkan untuk memudahkan pengguna ketika akan menghapus data yang sudah banyak. Berikutnya ada menu laporan. Di sini kita ada laporan lokasi, perjalanan dinas, kita bisa lihat laporannya, kemudian progres perjalanan dinasnya, kemudian laporan akomodasi. Di sini kita bisa lihat nominal penginapan, nama karyawannya, lokasinya di mana, tanggal mulai, nama proyek, kemudian ada laporan operasional, setelah laporan operasional ada laporan nota. Ini nota yang tadi sudah diinput, bisa dilihat laporannya melalui menu ini. Demikian penjelasan dari sisi aplikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya ambil alih untuk penutupan presentasi dari kelompok 3, Bu. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Diucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Opita yang selalu sabar membimbing kami. Banyak terima kasih telah berbagi ilmu dan pengetahuan kepada kami selama dalam masa perkuliahan.
Semoga semua menjadi bekal kami yang bermanfaat di kemudian hari. Semoga Ibu Opita diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Amin. Terima kasih banyak, Bu.